Itu penting itu. Oh, penting bener-bener. Wah, itu kita coli mulu. Iya, Tuh, bukan ntar, coli. ntar jadinya kayak dokter Tirta. Harus Jadi lari memang. Jadi gini Mas, eh, kan itu memang secara secara fundamental belum belum sepenuhnya orang mengetahui hal ini gitu ya. Jadi pas lagi birahi langsung, pas lagi birahi langsung. Padahal Mas Riko bisa mengajarkan bahwa birahi bisa menjadi power gitu kan. Itu kan di Hmm. jiwa intinya mengubah birahi menjadi power kan. Dan ini kan berkaitan dengan materi fale orgasme. Nah, apa hubungannya nih Mas? Karena pernah bilang kalau ternyata ada hubungannya seks, keberlimpahan, dan uang. Dan itu Mas Riko pernah nulis di Facebooknya. Itu gimana Mas? Yang tadinya birahi menjadi power dan merubahnya menjadi suatu keberlimpahan dan juga eh, kesadaran gitu. Oke, jadi gini. Jadi kalian berhubungan seksual itu kan berarti ada gairah kan. Berarti kan Ya. gairah menimbulkan power kan. Kemudian power itu mewujud nyata menjadi sperma, air Mm-mm. kehidupan. Kemudian membuahi ovum sama-sama kehidupan, terciptalah embrio, kemudian jadi bayi, ya kan. Iya, iya. Artinya, secara garis besar adalah gairah mampu menciptakan kehidupan baru. Itu kan hal yang sangat kompleks kan. Mm-mm. Nah, kalau kita logika, kita memikir-mikir bodoh-bodohan lah. Iya, iya. Ya kan? Berarti ketika gairah mampu menciptakan kehidupan baru, berarti gairah mampu menciptakan beberapa hal lainnya yang tidak terlalu kompleks. Contohnya adalah itu tadi yang kamu tanyakan, ban dan lain-lain dan lain-lain. Ya kan? Kalau nyiptain bayi aja bisa, berarti kan ada power yang lebih dalam dari itu semua. Nah, itu. Karena manusia tercipta dari seks, berarti selnya kita itu pada dasarnya sel seks yang berdiferensiasi, berspesialisasi menjadi berbagai jaringan. Nah, kalau kita bisa menerima seksualitas kita sendiri, gairah kita sendiri, ya power yang selama ini kita tidak terima keberadaannya, mulai kita terima, akhirnya bisa dipakai. Itu gampangnya itu. Kalau bodoh-bodohan, nah, itu gampang. Gampangnya gitu. Jadi mulai sekarang coba jangan tolak gairahnya. Biasanya kan ketika kita baku nih, ada aturan kita mengira itu baku bahwa ketika bergairah harus berhubungan seksual, akhirnya kan opsi kedua muncul penolakan kan. Nah dari situ kan Mm-mm. ketika gairah akhirnya muncul rasa bersalah juga kan. Iya, benar. Ada pasangannya nggak mau, mungkin kita harus nahan. Nah itu akhirnya kita menolak keberadaan tubuh kita sendiri, karena tubuh kita tercipta dari sel seks. Jadi hasilnya masalah manusia itu ya karena mereka menolak seksualitasnya sendiri. Akhirnya Iya, kok jadi sangat berkurang. iya, kemarin juga di grup Bersejiwa itu kan aku bikin polling bagaimana rasanya setelah mengeluarkan sperma. Itu pollingnya banyak yang milih rasa bersalah. Mm-mm. Maksudnya bukannya kan biasanya mungkin ada yang juga apa di situ pollingnya banyak yang merasa bersalah dan Ini pulingnya kayaknya perlu dirubah. gimana? Apa yang kamu rasakan saat kamu bergairah itu. Oh iya, jadi kebalikannya ya Mas. Ketika aku bergairah, aku merasa bersalah. Oh Intinya iya. biasanya pria gitu. Ketika Oh, mereka terlalu sering bergairah, ada rasa bersalah di situ. Nah, berarti ada yang salah kalau itu terjadi di diri kalian. dan ada yang menyesal juga loh Mas ternyata. Sama, itu sama sih. Ketika keluar sperma merasa bersalah, berarti kemungkinan besar ketika mereka bergairah, mereka juga merasa bersalah. Karena Mhm. dari bergairah adalah keluarnya sperma. Hasilnya sama, kesimpulannya sama. Nah, berarti kan ketika mereka merasa bersalah dengan gairahnya, berarti mereka tidak menerima tubuh mereka secara total. Iya, Itu iya. sangat krusial, menurutku itu sangat krusial.
Oke, Mas. Ini pertanyaan selanjutnya. Eh, Misalkan kita lagi low nih, low soal membuang gitu kan. Jadinya kan ada di posisi yang merasa bersalah, menyesal, ya mungkin pikiran rame gitu. Nah, untuk latihan dasarnya untuk meningkatkan energi seksualnya itu apa, Mas? Contohnya, Ya disadari suara kepalanya. dengan mirroring bisa, Mirroring bisa, mirroring aja. Gampangannya yes, mirroring aja. tapi intinya perlu konsisten 21 hari ya, jangan dua. Iya, susahnya begitu kan. Orang kadang Iya, iya, iya. Iya. males. Oke, berarti untuk yang misalkan mereka merasa bersalah dan pastikan energinya jadi low, mungkin libidonya juga jadi turun, dopaminnya juga mungkin mulai turun. Berarti untuk meningkatkan lagi gairah energinya itu bisa dengan latihan mirroring dasar-dasarnya dan bisa self love itu ada di materi bersejiwa ya, Mas ya. Ah, Soal ini Mas, soal memalsukan orgasme pada wanita. Ini untuk materi transmutasi mungkin segitu aja dulu, nanti kita bahas lagi. Nah, ini bahas soal yang wanita ini banyak yang memalsukan orgasmenya demi memuaskan pasangannya. Bagaimana solusinya nih, Mas Riko? nah itu kan sistem patriarki banget kan. Wanita dituntut untuk memuaskan pria. Jadi ya itu dari wanitanya sendiri harus mulai menyadari sih bahwa Hmm. keamanan dan kebahagiaan mereka ya yang paling utama. Ketika mereka paham hal itu, baru mereka bisa jujur. Jujur dulu ke diri sendiri, baru bisa jujur ke orang lain. Kalau kalian kalian faking orgasme, poin pertama kan berarti kalian nggak jujur terhadap diri sendiri. Hasil akhirnya kalian faking orgasme, tidak jujur kepada suami kalian. Mungkin kalian takut dia sakit hati, mungkin kalian takut dia nggak nyaman, dan lain-lain. Jadi itu, ya ketakutannya perlu disadari. Kalau kalian ingin hubungan yang sehat ya, omongin pelan-pelan lah. Kalian sukanya digimanain. Intinya pria ya bukan dukun. Jadi Iya, itu, iya. yang tahu cara ngenakin, kecuali skillnya tinggi ya, it's okay lah. Tapi biasanya masyarakat kita belum di level tersebut. Jadi ya komunikasi yang baik. Jadi Iya. kalian sebagai istri ya komunikasikan sukanya diapain. Nah itu harusnya para pria ya suka aja. Jadi ketika kalian bilang aku suka telingaku di gini 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 ya gitu itulah. Jadi waktu malam ya kalian cerita sukanya diginiin gini giniin kan paham kan Iya, prianya juga paham. Jadi itu penting sih komunikasi. komunikasi ya, Mas. Kalau komunikasi kalian udah jelek ya perbaiki dulu lah. Yang penting perbaiki dulu pola komunikasi. Akhirnya kalian bisa jujur sama pasangan kalian, baru kalian bisa ngomongin hal ini. Jadi yang pertama itu, kalau kalian komunikasinya belum bagus, bisa jadi pola komunikasi ke diri kalian juga belum bagus. Nah, berarti kalian perlu mirroring. Intinya kalian mirroring dulu, hubungan kalian sama diri sendiri jadi baik terlebih dahulu, kemudian ya mulai perbaiki hubungan dengan orang lain. Jadi hubungan dengan orang lain itu adalah cerminan dari hubungan diri kalian dengan diri kalian sendiri sama tubuh kalian sendiri. Itu itu poin pentingnya. Iya. Soalnya kalau soal hubungan itu emang harus komunikasi dulu ya, Mas ya. Kayak Ya, yang soal eh, fingering itu kan kadang cowok juga maksain harus harus sekarang juga, tapi kan itu perlu izin dulu ya, izin sama pasangannya, pasangannya mengizinkan apa enggak, pasangannya mau apa enggak, bukan hmm, ujuk gitu ya, bukan di fingering gitu. Kayak iya sih memang harus komunikasi yang diperbaiki dulu. Nah, ini pertanyaan selanjutnya. Mas, sebenarnya sex toys itu diperlukan nggak sih Mas untuk para wanita kalau suatu saat suami loyo nggak bikin bergairah?
ada cara lain nggak Mas selain sex toys gitu? Kayak misalkan cowoknya lagi nggak bergairah nih, lagi loyo, lagi nggak bikin kita kerangsang. Nah, cewek biasanya kan melakukan itu dengan sex toys untuk lebih puas. Dan sebenarnya itu Hmm. diperlukan apa enggak atau mungkin mendingan jangan.